Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat yang lain untuk anak-anakku yang sedang di rumah. Karena pada saat ini kita dalam musibah, yaitu adanya COVID, ya. Jadi anak-anak harus belajar di rumah, anak-anak harus sehat, anak-anak harus semangat. Meskipun belajar di rumah, anak-anak harus tetap mempunyai kepercayaan diri untuk maju. Semoga menjadi orang-orang yang sukses. Pada kesempatan kali ini, Bu Fat akan menerangkan mengenai biologi, yaitu materi yang pertama, ruang lingkup biologi. Sebelum saya menerangkan ruang lingkup biologi, perlu diketahui anak-anak, ini ada peta konsep yang harus diketahui oleh anak-anak, yaitu satu adalah kita mempelajari ruang lingkup biologi dengan permasalahan berbagai objek biologi dan tingkat organisme kehidupan. Yang kedua adalah cabang-cabang biologi. Selanjutnya adalah metode ilmiah. Metode ilmiah ini kita akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan dengan langkah-langkah yang ilmiah. Yang ketiga adalah prinsip keselamatan kerja. Ini adalah bab awal, yaitu di semester pertama. Untuk bab-bab selanjutnya, karena Bu Fat ini menerangkan mengenai pertama atau perkenalan perdana, maka perlu anak ketahui bahwasanya bab-bab di semester 1 antara lain, yaitu bab 1 ruang lingkup biologi, bab 2 keanekaragaman hayati, bab yang ketiga klasifikasi makhluk hidup, bab yang keempat yaitu mengenai virus, bab kelima adalah bakteri, dan bab keenam adalah protista. Itulah bab-bab atau materi-materi yang perlu dipelajari di semester 1. Menginjak untuk bab pertama ruang lingkup biologi, metode ilmiah, prinsip keselamatan kerja akan diterangkan Bu Fat melalui PowerPoint. Bab 1 yaitu ruang lingkup biologi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menjelaskan ruang lingkup biologi dengan keterkaitan biologi dengan metode ilmiah, mendeskripsikan objek-objek dan persoalan biologi pada tingkat molekul, sel, jaringan, organ, individu, populasi, ekosistem, dan bioma, mengidentifikasi cabang-cabang biologi menurut objek dan permasalahan yang dikaji, serta menganalisis manfaat biologi bagi manusia dan lingkungannya. Pertama, kita akan belajar mengenai satu adalah karakteristik dasar makhluk hidup. Di makhluk hidup itu memiliki ciri khusus, antara lain satu adalah makhluk hidup tersusun atas sel, makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan, makhluk hidup dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri, dan makhluk hidup melakukan proses metabolisme. Yang kedua adalah struktur organisasi kehidupan. Kehidupan memiliki struktur yang sangat terorganisir. Struktur organisasi kehidupan dalam berbagai tingkat dapat dijelaskan sebagai berikut. Satu adalah molekul. Apa yang dimaksud dengan molekul? Molekul adalah bagian terkecil sebagai penyusun suatu zat, walaupun masih bisa dibagi lagi menjadi atom. Yang kedua adalah sel. Sel adalah kumpulan daripada molekul-molekul atau unit terkecil dari makhluk hidup. Sel ini, kumpulan dari sel-sel akan membentuk suatu jaringan, jaringan-jaringan akan membentuk organ, organ-organ akan membentuk sistem organ akan membentuk organisme, organisme akan membentuk suatu populasi. Apa yang dimaksud dengan populasi? Populasi adalah kumpulan dari organisme yang sejenis. Saya tekankan yang sejenis. Populasi berkumpul akan membentuk komunitas, komunitas berkumpul akan membentuk ekosistem, dan ekosistem yang ada di bumi ini akan membentuk satu bioma.
Struktur organisasi kehidupan dapat dijelaskan. Satu adalah kita belajar mengenai sistem organ. Contohnya saja adalah sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah itu tersusun atas satu adalah organ jantung. Yang kedua adalah jaringan otot jantung. Yang ketiga adalah otot-otot jantung. Yang keempat adalah protein. Maksud saya begini ya, bahwasanya molekul atau disebut juga dengan di situ adalah protein akan membentuk sel-sel jantung. Sel-sel jantung ini akan membentuk satu jaringan dan jaringan ini akan membentuk satu organ. Contoh yang ada di sini adalah organ jantung. Ya, organ jantung ini adalah organ yang akan menyusun sistem organ, yaitu sistem peredaran darah. Ini adalah contoh struktur organisasi kehidupan mulai terkecil, yaitu molekul. Molekul membentuk sel, sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, dan organ akan membentuk sistem organ. Sistem organ ini tentu saja akan, contohnya di sini adalah manusia. Organismenya adalah manusia. Struktur organisasi kehidupan, tadi dikatakan Bu Fat bahwasanya ada namanya individu. Individu itu adalah satu dari contoh makhluk hidup. Di situ dicontohkan adalah anak perempuan. Anak perempuan, anak laki-laki yang dinamakan di sini adalah jenis manusia berkumpul membentuk satu populasi. Populasi itu adalah kumpulan dari individu yang sejenis. Maksudnya adalah jenis sekelompok manusia. Kemudian kita akan berlanjut pada struktur organisasi kehidupan, di mana organisme atau individu itu akan berkumpul di suatu tempat yang akan membentuk satu populasi. Contoh satu populasi adalah populasi. Kalau kumpulan dari manusia berarti populasi manusia, kalau kumpulan dari hewan adalah populasi dari hewan, dan kalau populasinya itu terdiri atas tumbuhan, maka dinamakan dengan populasi tumbuhan. Populasi itu di tempat tertentu hanya cakupannya kecil, maka disebut dengan populasi. Populasi itu adalah dalam skop yang kecil, jadi kumpulan dari individu yang menempati satu habitat tertentu yang skopnya kecil atau skala kecil. Kemudian populasi akan membentuk satu komunitas. Ya, komunitas itu adalah kumpulan dari beberapa populasi. Tentu saja populasinya itu bisa populasi manusia, populasi ada kerbau, ada ayam, ada rumput. Nah, contoh adalah populasi yang ada di sawah. Kemudian populasi-populasi itu berkumpul membentuk komunitas. Setelah komunitas, maka akan membentuk satu ekosistem. Ekosistem itu adalah komunitas yang berinteraksi dengan faktor-faktor, antara lain faktor biotik dan faktor abiotik. Contoh yang ada di sini, di gambar ini adalah ekosistem sawah. Kemudian yang paling meningkat lagi adalah bioma. Ini dicontohkan adalah bioma hutan hujan tropis, merupakan salah satu bioma yang ada di dunia. Bioma adalah sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggi di lokasi geografis yang tertentu. Jadi memiliki ciri tertentu. Bioma adalah kumpulan daripada ekosistem. Klasifikasi makhluk hidup. Di makhluk hidup itu diklasifikasikan, dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Ini adalah
Menurut Carl Woese membuat klasifikasi makhluk hidup ke dalam 6 kingdom. 1 adalah Archaebacteria, 2 Eubacteria atau bakteri, 3 adalah Protista, 4 adalah fungi, 5 adalah plantae, dan 6 adalah animalia. Itu adalah klasifikasi 6 kingdom menurut Carl Woese. Contohnya adalah gambarnya ini. Itu ada Protista, animalia, fungi itu jamur, animalia adalah hewan, kelompok-kelompok hewan, ada kelompok plantae atau tumbuhan, ada Archaebacteria dan Eubacteria. Kemudian kita berlanjut pada pelajaran, masih tetap sama judulnya, cuma kita belajar mengenai cabang-cabang ilmu biologi. Biologi itu memiliki cabang-cabang, satu adalah virologi, mengenai virus, mikologi tentang jamur, zoologi tentang hewan, botani tentang tumbuhan, dan entomologi tentang serangga. Tentu saja cabang-cabang biologi itu adalah contoh dalam skup kecil. Masih banyak cabang-cabang biologi yang lain. Next. Kemudian kita akan belajar mengenai pemecahan masalah biologi dengan metode ilmiah. Memecahkan masalah biologi dengan metode ilmiah itu adalah memiliki tahapan-tahapan secara ilmiah. Karena secara ilmiah maka hasilnya juga diharapkan 100% kebenarannya. Pertama adalah adanya suatu permasalahan. Karena adanya suatu permasalahan maka orang yang berjiwa ilmuwan itu memiliki keinginan yang sangat besar untuk mengetahui mengapa ada demikian. Maka pertama yang dilakukan adalah dengan mengamati. Contoh di sini adalah pengamatan ciri-ciri adenium meliputi bentuk, warna, ukuran, dan tekstur. Kemudian yang kedua adalah ada pertanyaan dari ilmuwan itu, mengapa warna mahkota bunga dalam suatu tanaman tidak sama? Apa yang menyebabkan variasi warna tersebut? Ini menjadi pertanyaan. Dari pertanyaan itu akan dibuat hipotesis atau dugaan awal atau dugaan sementara. Contohnya adalah di hipotesis ini lama perendaman biji adenium mempengaruhi kecepatan perkecambahan. Hipotesis ini ada dua, itu hipotesis HA dan H0. HA itu adalah hipotesis yang biasanya berbunyi ada pengaruh. Kalau yang H0 itu adalah tidak ada pengaruh. Kemudian ada namanya selanjutnya ada prediksi. Prediksi itu dugaan sementara. Jika biji adenium direndam lebih lama, maka perkecambahan biji akan semakin cepat. Jadi ada hipotesis, kemudian ada memprediksi. Setelah itu dibuat eksperimen dengan langkah-langkah yang menjurus kepada hasil apakah hipotesis itu diterima atau tidak, yaitu berdasarkan eksperimen atau percobaan. Bila hasilnya yang didapat kurang memuaskan, maka bisa dilakukan eksperimen ulang untuk menguji hasil daripada eksperimen tersebut benar-benar valid. Karena metode ilmiah ini adalah langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan satu masalah secara ilmiah. Next, penelitian ilmiah. Jadi sebelum kita melakukan eksperimen, tentu saja ada penelitian ilmiah dengan membuat
Satu adalah kerangka acuan penelitian, ada proposal penelitian, prosedur pelaksanaan penelitian, analisis data, dan laporan penelitian. Laporan penelitian ini ya, ini adalah untuk tindak lanjut melaksanakan eksperimen. Kerangka acuan penelitian meliputi judul penelitian, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat hasil penelitian. Jadi, kalau satu penelitian itu tidak ada manfaatnya, maka tidak perlu dilakukan. Karena dia memiliki manfaat, manfaatnya itu bisa berupa positif maupun bisa berupa negatif. Positif itu adalah untuk kebaikan, dan yang negatif itu mungkin tidak dilakukan karena ada imbas dari negatif. Judul penelitian mengacu pada apa yang akan diteliti. Latar belakang, mengapa sampai meneliti itu. Terus rumusan masalahnya berupa satu pertanyaan. Kemudian tujuan penelitian dan manfaat hasil penelitian. Kemudian proposal penelitian meliputi identifikasi variabel penelitian. Jadi variabel itu ada variabel bebas, ada variabel terikat, dan ada variabel kontrol. Kemudian adanya tinjauan pustaka berupa buku-buku. Kemudian ada hipotesis atau dugaan awal, metode penelitian, apa yang akan dilakukan dalam metode penelitian ini adalah dia menggunakan penelitian eksperimen atau yang lain, kemudian jadwal atau waktu penelitian. Prosedur pelaksanaan penelitian. Penelitian pengaruh suhu perendaman biji adenium terhadap kecepatan perkecambahan. Satu, yang perlu disiapkan adalah alat dan bahan. Yang kedua adalah perendaman adenium. Dan yang ketiga adalah mengamati dan menuliskan hasilnya ke dalam tabel pengamatan. Untuk perendaman biji adenium, tadi sudah dikatakan bahwasanya mungkin waktu perendaman dibuat bervariasi. Sehingga hasilnya nanti apakah dengan variasi waktu untuk perendaman akan mempengaruhi warna daripada mahkota bunga adenium. Analisis data adalah cara mengolah data hasil penelitian sehingga membuktikan kebenaran hipotesis yang diberikan. Contoh, analisis data mencari nilai-nilai rata-rata kecepatan perkecambahan biji adenium pada tiap perlakuan. Menganalisis data mencakup mendeskripsikan data, menginterpretasikan data, dan menganalisis data. Data itu biasanya anak-anak ini bisa ditulis baik secara setiap hari ya, setiap hari ditulis hasil daripada penelitian itu untuk selanjutnya nanti nextnya adalah dianalisis. Laporan penelitian adalah meliputi pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, data dan pembahasan, kesimpulan dan saran, serta daftar pusaka serta lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran itu biasanya adalah berisi mengenai analisis data. Kemudian setelah metode ilmiah, kita akan belajar mengenai keterkaitan biologi dengan ilmu lain. Di biologi itu ada di tengah posisinya. Karena ada di tengah, maka ilmu-ilmu lain bisa masuk di sini, termasuk ilmu kimia, ilmu fisika, matematika, ekonomi, geografi, sosiologi, sejarah, TIK, antropologi. Ini adalah yang membantu ya. Yang membantu atau yang ada dalam biologi. Jadi semua ilmu-ilmu ini memiliki keterkaitan dengan biologi. Satu contoh, biologi dengan ilmu ekonomi.
Bu Fat, biologi kok bisa dengan ilmu ekonomi? Bisa. Kalau kita untuk mengamati pengamatan yang berimbas pada nilai ekonomi. Dia ada hitung-hitungan ekonomi. Apakah dari penelitian itu nanti akan mempengaruhi nilai ekonomi? Satu contoh. Kita akan mengadakan pengamatan terhadap ikan lele, pertumbuhan ikan lele yang dikasih makan pelet dengan yang dikasih makan ikan mujair. Kemudian hitung-hitungan harga pelet sama harga ikan mujair. Endingnya adalah berapa laba yang dihasilkan dari makanan lele dengan pelet dan dengan mujair. Itu salah satu contoh bahwasanya biologi memiliki keterkaitan dengan ilmu ekonomi. Juga ada hitung-hitungan, karena ada hitung-hitungan maka itu masuk di dalam matematika. Karena ada makanan di situ pelet, itu juga ada unsur kimia. Ya, jadi itu ada tanah yang mempengaruhi daripada pertumbuhan ikan lele, maka bisa masuk geografi. Itu adalah ilmu biologi, memiliki keterkaitan dengan ilmu-ilmu lain. Sekarang dampak negatif perkembangan teknologi. Dampak itu ada negatif, ada positif. Yang negatif, hama menjadi resisten akibat penggunaan pestisida. Pestisida itu bisa digunakan, tapi dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Ya. Sebab apa? Ini akan membuat resisten, kebal. Hama yang ada, ya, yang menggerogoti tanaman itu akan menjadi kebal karena penggunaan pestisida yang berlebihan. Itu merupakan dampak negatif. Kedua adalah kerusakan ekosistem. Akibat apa? Banyak sekali. Ya, ulah tangan manusia itu banyak sekali merusak ekosistem. Termasuk di situ adalah ekosistem laut. Kemudian yang ketiga adalah senjata biologi. Itu juga mengakibatkan dampak negatif karena perkembangan teknologi. Dampak positif perkembangan teknologi. Nah ini positif, yang dinamakan dengan positif itu mesti untungnya. Satu adalah kultur jaringan di bidang pertanian, mengkulturkan. Di kultur jaringan ini adalah teknik untuk budidaya tanaman dengan teknik dengan cara tertentu sehingga dihasilkan hasil tanaman yang persis dengan tanaman induknya dalam waktu singkat, dalam jumlah yang besar, dan hasilnya adalah sama dengan induknya. Yang kedua adalah bidang peternakan, inseminasi buatan. Kemudian yang ketiga bidang kesehatan, identifikasi virus. Nah ini ya, yang pada saat-saat ini virus corona ini masih diidentifikasi, masih diteliti tentang bahayanya pada manusia. Mudah-mudahan untuk yang virus corona ini bisa cepat tertangani, vaksinnya diketahui, dan kita selamat semuanya. Kemudian bidang industri adalah pembuatan susu yogurt secara fermentasi. Demikian materi yang bisa diberikan oleh Bu Fat, yaitu bab ruang lingkup biologi dengan segala permasalahannya. Semoga bermanfaat dan anak-anak sekalian senang atau gembira dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.